Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Odyssey bersama saya Levin Odyssey. Dan di kesempatan kali ini, kita akan mereview sebuah unit Mercedes-Benz C-Class W202 C230 Facelift Manual Transmission. Jadi unit ini adalah unit milik Om Wahyudi. Beliau adalah member W20206 juga, dan posisi beliau adalah humas, artinya tukang nge-share berita, tukang nge-share apa gitu. Nah, secara pribadi dan mewakili tim Auto Odyssey, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang sudah mengizinkan mobilnya untuk kami review. Dan karena kebetulan beliau ngasto di SD Bias ini, jadi reviewnya di sini. Dan saya secara pribadi dan mewakili tim Auto Odyssey mengucapkan terima kasih juga kepada SD Bias Full Day School yang telah mengizinkan kami untuk melakukan review di sini. Untuk info lebih lanjut tentang SD Bias, kalian bisa hubungi atau cek di website di bawah ini. Nah, secara overall, unit ini merupakan unit W202 facelift yang tentunya memiliki banyak sekali perbedaan dengan generasi sebelum facelift. Dan apa aja perbedaannya? Kita akan bahas secara mendetail. Kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Untuk logonya masih menggunakan yang bintang berdiri. Berikutnya grill, ya ini sudah menggunakan style yang punya S-Class. Ya emang style itu digemari banyak orang, jadi banyak dipasang di W202-nya. Terus kita bahas dari bagian headlampnya dulu, alias lampu depan. Untuk yang versi facelift ini kacanya sudah lebih bening daripada yang pre-facelift. Kalau yang di pre-facelift itu, ini guratannya banyak banget dan rada apa ya, rada keruh sedikit gitu ya. Tapi kalau yang di facelift ini sudah benar-benar clear dan guratannya tidak terlalu banyak. Nah, itu nanti akan mengefek pada jarak seberapa jauh sorot lampunya itu bisa menyorot. Nah, overall memang lebih bagusan yang facelift sih kalau masalah lampu. Nah, habis itu kita ke bumper depannya. Nah, untuk yang facelift ini udah mengalami perubahan. Jadi terlihat lebih sporty, tapi tidak meninggalkan kesan elegan sebuah Mercedes. Di bagian bawah sini, ini kalau yang pre-facelift ya, itu ya nekuk biasa masuk ke dalam. Tapi kalau yang di facelift ini kayak ada semacam lips di sini. Ya, itu menambah kesan sporty dari W202 ini. Terus lubang di sini itu juga lebih besar daripada punya yang pre-facelift. Di situ model dari lubang-lubang di sini juga cukup berbeda, sudah kelihatan lebih manis gitu. Ya, overall kalau membandingkan antara pre-facelift dengan yang facelift itu lebih banyak suka yang facelift karena terlihat lebih sporty dan elegan pada saat yang bersamaan. Dan itu memang banyak dipakai ya buat memodifikasi Mercy member-member yang lain juga, body kitnya diganti yang facelift. Udah itu aja udah kelihatan cakep kok. Untuk mesin dari C230 ini menggunakan mesin M111 4 silinder segaris dengan kapasitas 2300 cc yang bisa menghasilkan 148 horsepower dan juga torsi 220 Nm. Semua tenaga dan torsi itu disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan. Nah, untuk di bagian mesin sendiri, perbedaan yang paling kelihatan antara dengan yang pre-facelift dengan yang facelift adalah kalau yang pre-facelift ini di sini masih pakai rotor bodinya kelihatan karena masih pakai PMS. Nah, sedangkan kalau yang di facelift ini udah pakai HFM, yaitu banyak yang bilang HFM itu lebih awet daripada yang PMS karena udah banyak kasus PMS rusak terus minta ganti. Habis itu kalau di C230 ini sudah nggak pakai visco fan, akan tetapi pakai electric fan. Nah, jadi keuntungannya apa? Saat fan-nya itu nyala, kalau visco itu kan jadi satu sama mesin, jadi di putaran bawah itu cukup membebani mesin sehingga power loss-nya lumayan lah. Akan tetapi kalau di yang C230 ini pakainya electric fan yang digerakkan oleh modul. Jadi tidak membebani mesin sehingga tenaga di putaran bawah lebih kerasa. Nah, kalau dari sisi engineering ya, mesin ini tenaganya besar dengan power loss yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang versi C200 ataupun Cibo pre-facelift. Karena mesin tidak terbebani dengan fan visco fan, akan tetapi
ini udah electric fan dan digerakkan oleh modul, sehingga nggak terlalu terbebani. Sekarang kita bergeser ke bagian samping. Untuk sennya sendiri ini masih pakai bawaan pabriknya yang warna putih. Nah, jadi untuk sennya ini ada 3 versi. Yang pertama yang putih ini, yang kedua yang full oranye, atau yang ketiga style USDM yang oranye cuma di sini, terus sininya putih. Nah, untuk velgnya sendiri ini udah diganti pakai replika Brabus Mono 5. Untuk ukuran di depan menggunakan ban 21540 ZR18 dan di belakang 22540 ZR18. Nah, di sini juga ada perbedaan antara yang versi facelift dan juga non facelift. Kalau yang non facelift pre-facelift ini tidak ada side sen di sini ya, tidak ada sen samping. Kalau yang facelift itu udah ada dari bawaan pabriknya. Terus untuk masalah side skirt ya, kalau yang versi pre-facelift itu cuma nekok biasa gini. Ya nek bisa dibilang seninya kurang lah gitu. Terus kelihatan culun juga. Kalau yang udah facelift ini kayak ada semacam rada turun gini ya di bagian sini, sehingga kesannya lebih terlihat sporty gitu. Nah, kalau ini yo lengkung gini kalau yang pre-facelift itu. Nah, dan karena ini trim yang klasik, jadi baik itu di bumper depan, list body ini maupun di belakang itu nggak ada list chrome-nya. Sekarang kita berpindah ke bagian belakang. Kita bahas dari bagasinya terlebih dahulu. Untuk yang facelift ini, di bagian sini kayak ada semacam detail kecil banget. Sedangkan kalau yang di pre-facelift itu wis lempeng biasa aja, polos nggak ada apa-apa. Nah, jadi ini dia apa detail kecilnya. Memang kalau buat orang yang nggak tahu ini nggak kelihatan banget karena ya kecil banget ini detailnya. Tapi kalau yang di facelift ada seperti ini juga. Nah, kita bergeser ke bagian rada bawah dikit. Nah, ini terang lidnya ini udah diganti pakai yang chrome. Karena kalau bawaan yang klasik itu harusnya hitam kayak punya saya itu. Terus di bagian sini, nah ini perbedaan juga nih antara yang di pre-facelift dengan facelift. Kalau yang di facelift ini ada garis yang jadi gabung jadi satu dari sini, set kesannya gabung gitu. Sampai ke sini. Nah, ini dia detail perbedaan kecilnya ya antara yang facelift dengan pre-facelift. Kalau yang pre-facelift itu wis lempeng biasa polosan gitu. Nah, terus untuk teleknya ya, untuk lampunya, untuk yang facelift ini memang lebih gelap ya. Kalau yang pre-facelift kan masih ada yang cerah, di sini sennya warna oranye, terus di sini putih. Kalau yang di facelift ini cenderung lebih gelap. Bukan cuma smoke tapi ini yos kayak kena tinta cumi-cumi ini. Nah, jadi gelap kayak gini. Nah, terus untuk bumper belakangnya, kalau yang pre-facelift, nah ini lempeng masuk gini aja ngikut ngelekuk ke dalam gitu. Kalau yang di facelift ini, nah ini kayak ada semacam ya lips lagi lah yang seperti ini bentuknya, sehingga kesan dari belakang itu lebih sporty dan lebih manis. Nah, karena memang ya kalau dilihat sekilas itu perbedaannya udah kelihatan banget dari sisi body kitnya aja antara yang pre-facelift dengan facelift. Oke, sekarang kita coba duduk bagian belakangnya. Posisi nyetir jelas khas Mercy ya, nyaman banget di belakang tuh rebah. Terus ini bisa joknya menopang paha dengan baik. Ini posisi nyetir saya, tinggi saya 175 cm. Dan masih ada ruang yang cukup ya untuk legroom, apalagi ini kayak ada semacam orang Jawa bilang tuh cekungan gitulah, ada nyekung di sini jadi kakinya lebih bisa apa longgar, bisa kaki bisa masuk juga. Terus headroom ya, ini sorry rambut saya yang jegrak, tapi masih ada ruang yang cukup lah, apalagi yang tingginya di bawah saya gitu. Terus karena ini rear wheel drive, jadi di sini ada panel ya, ada gundukan gini. Kita coba duduk di tengah lagi. Aduh, nah, ya memang legroom masih memadai, headroom juga ya overall masih cukup lah. Tapi memang kalau di tengah ini enaknya buat yang ukuran tubuhnya nggak terlalu besar ya. Terus di belakang sini ya ini ada tempat sampah. Nah, overall memang nyaman ya buat duduk belakang Mercy ini.
karena memang didesain untuk kenyamanan penumpangnya. Oke, kita bergeser ke bagian depan. Posisi nyetirnya nyaman, ergonomis juga, biarpun nggak ada pengaturan tilt sama teleskopik di sini, tapi overall udah enak lah di sini. Terus pandangan ke depannya juga cukup baik, logo berdirinya juga kelihatan, jadi itu bisa buat patokan ya, ujung paling depan mobil kalian. Terus di sini udah pakai wood panel juga, dan di sini ada tombol central lock dan juga buat nurunin headrest di belakang. AC-nya masih pakai yang model kompor ya, yang masih puter-puteran gini. Karena kalau 202 ini optionnya ada yang digital climate control, dan itu memang standar di W202 yang tinggi seperti C280, C36, C43 dan C55. Kalau yang di bawahnya itu kebanyakan masih seperti ini dari pabrikan. Terus ini tuas transmisinya. Di sini juga ada semacam asbak gini. Nah, terus perbedaannya ada di sini antara yang pre-facelift dengan yang facelift. Kalau yang pre-facelift ini tombolnya masih kotak banget. Bisa kalian ditemui di Cibo tahun 9495 C200 9495. Nah, kalau yang mulai pre-facelift ini udah rada membulat kotaknya. Terus kalau yang facelift sempurna ya, yang udah tahun 97 akhir, 98 sampai 2000, ini di sini ada tombol untuk membuka bagasi belakang. Terus untuk memilih spion mana yang mau diatur ketinggiannya, itu tinggal pencet gini. Tek. Ini buat spion kanan, yang ini kiri. Terus tinggal digerak-gerakin aja pakai tombol di sini. Terus ya untuk kuncinya juga sudah berbeda. Kalau yang facelift ini sudah menggunakan kunci sedot seperti ini. Ya ini das 3 ya. Dan di sini ada tombol untuk kunci central lock, ngebuka dan juga membuka bagasi. Nah, bedanya dengan yang pre-facelift, nah kalau yang pre-facelift itu masih pakai kunci model pistol kayak gini ya. Nah, memang 202 ini waktu facelift itu kelihatan canggih banget. Dan di sini ya, ini udah double SRS airbag. Kalau double SRS kayak gini, yang menyebalkan adalah ruang di glove box ini sempit banget. Ya, cuma sauprit gitu. Kasih satu barang aja udah full. Nah, sekarang kita akan coba dengarkan suara mesinnya seperti apa, karena mobil ini knalpotnya masih standar. Wah, kuncinya nyedot. Dan untuk speedometernya sendiri, ini udah pakai yang tombol samping. Akan tetapi, yang di versi facelift ini tidak seperti yang di versi C200 tahun 96 ya, kayak punya saya, yang mana itu udah seiring berjalannya waktu akan rusak dengan sendirinya dan mau diservis berapa kali pun akan kambuh lagi. Yang di versi facelift ini udah lebih sempurna dan jauh lebih awet daripada yang versi C200 tahun 96, karena itu kan pada tahun 96 ya, di pertengahan tahun itu adalah versi peralihan lah, bisa dibilang seperti itu, dari pre-facelift mau ke facelift. Nah, itu adalah generasi tengah-tengah, sehingga ya wajar lah kalau masih ada errornya. Akan tetapi di versi facelift ini sudah disempurnakan sehingga speedometernya itu lebih awet dan bukan menjadi penyakit bawaan lahirnya dari C230 facelift ini. Nah, untuk di door trim, perbedaannya adalah terletak di bagian hiasannya ini salah satunya ya. Kalau yang pre-facelift ini bentuknya masih besar, terus ke sini kecil lancip gitu di sini. Nah, kalau ini udah mirip-mirip punya New Ice, jadi lempeng gini aja udah langsung dan kelihatan lebih besar. Terus di sini kalau yang di pre-facelift itu ini bener-bener tajam di sini sudutnya. Terus kalau yang di facelift ini udah nyatu gini. Ya itu memang detail kecil ya, tapi kalau buat orang yang nggak ngeh ya kesannya sama aja gitu. Jadi itu dia review singkat mengenai Mercedes-Benz C-Class W202 C230 facelift manual transmission. Dan semoga kalian menonton video ini bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang Mercedes-Benz C-Class W202, perbedaannya dengan yang pre-facelift dengan yang facelift bagaimana, dan bisa menambah wawasan Anda mengenai Mercedes-Benz C-Class. Jadi sekian aja video review singkat kali ini. Terima kasih buat yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like,
share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media Autodisay di sini. Sekian, ciao.